Kita katakan, Bapa, sentuh hatiku. Bapa, Bapa, sentuh hatiku. Mencari yang baru, bagai air yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, ada kesempatan yang indah untuk kami menerima kebenaran-Mu yang memerdekakan kami Tuhan. Kebenaran-Mu yang hidup Bapa. Biar Tuhan bekerja lewat kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Pakailah hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kekurangan. Biarlah mulut lidah hamba-Mu Tuhan, Engkau yang sendiri yang mengambil alih, menyampaikan isi hati Tuhan. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di belakang kayu salib-Mu Bapa. Dan tidak ada di antara kami yang terlewatkan oleh firman-Mu. Karena firman-Mu Tuhan boleh disampaikan oleh pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Boleh sapa samping kiri dan kanan kita. Aku diberkati melihat-Mu ada di sini gitu ya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kemarin Natal kita berlangsung dengan meriah, dengan sukacita. Ya, itu semua berkat dukungan doa dan juga dukungan daya, dana dan doa dari Bapak Ibu semua yang rela dipakai Tuhan Yesus. Boleh kita tepuk tangan ya untuk kerjasama yang baik. Ya, terlebih untuk panitia-panitia yang sudah bekerja dengan luar biasa. Hari ini kita belajar bersama-sama dan judul firman Tuhan hari ini adalah Waymaker ya, membuat jalan, pembuat jalan. Nah, kita tahu bahwa semua kita perlu solusi. Semua kita punya masalah. Semua kita punya problem dalam hidup kita. Apakah yang tua sampai yang muda, kita punya problem. Namanya hidup, pasti akan ada masalah. Kalau nggak mau ada masalah, berarti itu tandanya kita nggak lagi hidup ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, di sana kita melihat bagaimana bangsa Israel ketika mereka keluar dari negeri Mesir, mereka dikejar-kejar oleh tentara Firaun. Bahkan Firaun sendiri mengejar mereka. Akhirnya mereka mentok di satu tempat ya, tadi kita sudah baca. Ke sana itu lautan. Lalu di depan mereka ke samping sebelah sini ada gunung. Mereka mentok. Di belakang ada tentara-tentara yang gagah perkasa dengan kuda besi, dengan kereta besi dan kuda mengejar mereka dari belakang. Sangat-sangat membuat mereka ketakutan. Mau kemana lagi coba? Mau mundur? Ada tentara Mesir. Mau ke depan ada lautan. Mau ke sebelahnya lagi ada gunung. Wah, situasi ini situasi yang mentok. Tidak ada pilihan lain selain berharap kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan, ternyata pilihan itu adalah pilihan yang terbaik. Pilihan itu adalah pilihan yang menyelamatkan mereka. Akhirnya pada waktu itu terjadi mujizat Tuhan yang luar biasa. Lautan terbelah dua dan orang Israel bisa
menyeberang dengan tanah kering. Lalu pada waktu mereka sampai di ujung, lautnya menyatu kembali. Akhirnya semua tentara-tentara Mesir tenggelam di tengah lautan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua ada di dalam satu situasi, yaitu masalah yang membuat kita takut, sama seperti orang-orang Israel. Kita ada di situasi di mana kita mentok dengan apa yang menjadi usaha kita. Karena usaha kita itu terbatas, pengetahuan kita itu terbatas, yang kita miliki saat ini semuanya terbatas. Itulah sebabnya disebut barang-barang panah. Semua yang ada di dunia ini sifatnya panah, sementara saja, ya. Panah, ya, ya, panah, ya. Ya, sorry ya, anggap ya ini mulut ya, belum ini disetel ya. Iya. Kenapa kita harus merasakan ketakutan dalam hidup kita? Karena memang kita kembali ke kisah Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka merasakan satu yang tidak pernah mereka rasakan selama ini, yaitu apa? Takut. Karena mereka takut, mereka bersembunyi ketika Tuhan datang. Lalu yang kedua, mereka malu. Konsekuensi dosa membuat kita takut dan malu. Mungkin Bapak Ibu berpikir selama ini, wah, akibat manusia jatuh dalam dosa, mereka akhirnya mencuri, membunuh, berzinah, mabuk-mabuk. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, konsekuensi dosa yang utama itu adalah takut. Konsekuensi dosa yang utama yang timbul ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan apa? Manusia itu takut. Karena itu Tuhan memberi kita solusi, ya. Dalam Roma 3 ayat 23. Apa dikatakan di sana? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karunia Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Tuhan tahu situasi kita. Tuhan mengerti keadaan kita. Dan Dia memberi solusi kepada kita. Apa? Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Buah dosa yang pertama ketika manusia jatuh dalam dosa, dikatakan di sana manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan? Glory itu memukau, glory itu keren, glory itu secure. Jadi akibat dari dosa, manusia kehilangan semuanya itu. Yang indah, yang keren, yang kita dambakan, yang kita perlukan, itu semua hilang dari kita. Jadi akibat dosa yang pertama bukan menjadikan manusia itu pembohong, penjudi, perzina, tapi kehilangan rasa aman mereka. Sesungguhnya ketika kita kehilangan glory dalam hidup kita, kita juga kehilangan secure dalam diri kita. Membuat kita gak merasa aman. Karena manusia Adam pada waktu itu kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang mereka lakukan? Mereka ambil dedaunan untuk menutupi aurat mereka. Jadi ibu-ibu ingat ya, passion pertama di dunia ini daun. Tapi waktu mereka kena cahaya matahari, lama-kelamaan daun itu kering. Nah, ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Usaha kita untuk menutupi rasa aman kita. Usaha kita untuk kita tetap merasakan secure dalam diri kita. Kita sering menggunakan apa? Buat anak muda pacaran, cari cowok, cari cewek.
Ya nggak cowok, cewek. Yes, tersenyum ya. Nggak apa-apa, itu bagus kok. Lalu untuk menutupi rasa aman itu kita mengejar yang namanya pengakuan. Kita mengejar teman-teman yang gaul. Kita berusaha supaya uang kita banyak. Kita menjadi orang yang berprestasi. Bahkan Bapak Ibu tahu nggak? Pelayanan juga sering sekali menjadi hal untuk menutupi rasa aman kita. Bahkan ibadah sekalipun sering sekali membuat kita jadikan sebagai alat kita untuk membuat kita merasa aman. Aduh, kemarin saya berbohong sama mama, kalau hari ini saya nggak ibadah, nanti dosa saya nggak dihapus, saya nggak diberkati nanti. Dulu saya mungkin seperti itu. Pelayanan itu bisa jadi sebagai alat kita untuk kita tetap merasa aman. Ketergantungan, kesibukan itu sering sekali tanpa kita sadari menjadikan kita melakukan semua itu untuk kita tetap merasa aman. Tapi Bapak Ibu Saudara, semuanya itu biasanya semakin mengikat kita. Waktu kita melayani, kita nggak diakui sama orang, kita marah. Kalau kita melayani, marah karena kita nggak diakui, itu bukan pelayanan sebenarnya. Kita sedang mengejar pengakuan dalam diri kita. Makanya ingat, ketika kita mencari rasa aman ke tempat yang lain, maka ujung-ujungnya kita akan kecewa, kita akan frustasi, kita akan letih, lesu dalam diri kita. Karena sifatnya panah, sifatnya itu sementara. Tetapi ada satu tempat untuk kita menerima rasa aman yang luar biasa ketika kita bertemu dengan Sang Juru Selamat dunia. Ketika kita bertemu dengan pribadi yang memberi kita kasih karunia, Dialah Tuhan kita Yesus Kristus yang kita peringati lahir di bulan ini. Tuhanlah sebagai security kita. Tuhanlah sebagai tempat kita untuk memiliki rasa aman. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, maka pada waktu itu kita tidak akan terikat dengan apapun dari dunia ini. Bahkan waktu kita bersandar kepada Tuhan, kita melayani dengan hati yang tulus kepada Tuhan, sekalipun kita nggak diakui, kita tidak menjadi marah, kita tidak menjadi mundur, kita tidak menjadi putus asa, kita tidak menjadi letih. Kita lihat bagaimana perbudakan di Mesir. Orang Israel yang hidup di bawah perbudakan Mesir, mereka ditindas. Mereka itu, Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada istilah hidup mati selagi masih hidup. Inilah kondisi orang Israel. Mereka mati selagi masih hidup. Mereka diperbudak, hidup mereka dikontrol, hidup mereka dimanfaatin sama pemerintahan Mesir. Inilah yang menggerakkan orang-orang Israel. Mungkin sekarang kita nggak diperbudak sama seseorang, tetapi kita diperbudak oleh rasa takut kita. Kita dikontrol oleh kekhawatiran kita. Coba Bapak Ibu punya tempat tidur yang nyaman, empuk di rumah, tapi kalau khawatir, bisa nggak nikmati itu tempat tidur yang empuk? Bapak Ibu punya makanan yang enak-enak di rumah, tapi kalau kita cemas, takut, pasti nggak terasa, nggak bisa begitu menikmati makanan yang enak-enak itu. Karena apa? Kita sedang diperbudak, kita sedang dikontrol oleh sesuatu yang panah dari dunia ini. Makanya waktu kita ibadah, waktu kita berbuat baik, kita ibadah karena takut kita nggak diberkati kalau kita nggak ibadah. Nah, ini sudah menjadi berhala. Waktu kita berbuat baik, nanti kalau saya nggak berbuat baik sama Pak Widi,
dia nggak berbuat baik sama saya. Kita sedang dikontrol oleh ketakutan kita. Sehingga pada waktu Pak Widi saya sudah berbuat baik sama Pak Widi dan Pak Widi nggak berbuat baik sama saya akan jadi marah, saya kecewa, saya putus asa. Kita ketaatan sebagai usaha untuk menutupi dosa, ketaatan sebagai usaha untuk kita memiliki rasa secure ya dalam diri kita. Bahkan ada yang menikah supaya mendapat rasa secure lewat pasangannya. Takut kalau dia nggak menikah dia pasti kesepian. Takut kalau dia nggak kerja dia nggak makan. Coba, kita nggak bisa maksimal kalau kita bekerja, didorong, dikontrol oleh rasa takut kita. Maka waktu kita bekerja, kita kayak ya seperti perbudakan di Mesir ini, diintimidasi. Kita jadi orang yang terbelenggu. Jadi apa yang dilakukan, dengar baik ya Bapak Ibu, apa yang dilakukan berdasarkan ketakutan, maka di sana ketakutan akan semakin besar menghantui kita. Tapi waktu kita lakukan sesuatu dengan didasari dengan cinta, maka di sana akan lahir orang-orang yang menikmati cinta lewat kehidupan kita. Amin. Kita kemarin belajar lewat orang-orang ini ya. Nah, orang-orang tua sejaman sama Bu Riana, mereka kenal ya sama tokoh-tokoh ini ya. Kalau saya paling kenalnya sama Michael Jackson saja. Kalau rasa aman, kekuasaan, kekayaan bisa memberikan rasa aman, rasa bahagia, tentu J. Vargas ya, ini presidennya Brazil, tidak akan menembak kepalanya. Kalau rasa aman dan juga kebahagiaan bisa diperoleh dari kepopuleran, maka Michael Jackson tidak akan overdosis minum obat tidur. Kalau rasa aman dan kebahagiaan bisa diperoleh dari kekayaan, maka Adolf Marcel, orang yang terkaya di Jerman, tidak akan menabrakkan dirinya ke perlintasan kereta api. Kalau kecantikan bisa memberikan kebahagiaan dan rasa aman, maka Marilyn udah menunggu. Marilyn, ya itu dia, itu yang saya maksud Bu. Tidak akan minum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Kalau kebahagiaan dan kenyamanan bisa dimiliki dengan muka yang bagus, seperti orang Korea yang dioperasi plastik, maka tidak akan ada orang Korea yang mati bunuh diri, artis-artis Korea yang mati bunuh diri. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa orang-orang Korea yang begitu tertenar, populer dengan operasi plastiknya, banyak di antara mereka yang akhirnya memilih bunuh diri. Kenapa? Ketika ditanya di Google, alasannya apa? Orang-orang terima kami, tapi kami sendiri nggak bisa terima diri kami. Wah, karena memang semuanya itu sifatnya fana. Ada satu jawaban untuk kita semua dalam Mazmur 127. Karena jawabannya untuk kita memiliki rasa aman dan bahagia bukan lewat semua yang fana dari dunia ini. Kita bisa menerima semuanya itu. Dikatakan di dalam Mazmur 127. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jikalau bukan Tuhan, ternyata kalau bukan Tuhan yang membangun rasa aman, rasa bahagia di dalam hidup kita, semuanya akan sia-sia. Semuanya sifatnya fana. Semuanya akan mengecewakan. Semua akan membuat kita letih dan lesu di dalam kehidupan kita. Karena Tuhanlah pemilik hidup kita. Bapak Ibu masih ingat kemarin ada kisah seorang anak muda
yang bawa mobil Ford yang baru. Dia pergi jalan jauh, lalu pada waktu di tengah jalan mobilnya mogok. Dan pada waktu mogok, ada di situ kebetulan lewat bapak-bapak tua bawa mobil. Lalu dia melihat, wah anak muda ini kasihan, perlu dibantu. Dia pinggirin mobilnya, dia tanya, kenapa mobilnya mogok? Boleh nggak saya bantu? Oh, dia lihat tampangnya, oh udah tua ini. Orang tua ini tahu apa ini? Nggak usah. Dia perbaiki terus, dia perbaiki. Akhirnya nggak bisa juga. Dia tawarkan dirinya lagi. Bapak tua ini nawarkan dirinya lagi. Boleh nggak saya bantu? Nggak usah. Bapak duduk saja di situ. Saya kerjain saja. Sampai beberapa waktu lamanya, anak muda ini frustasi. Ternyata nggak bisa. Dia mentok. Akhirnya dia bilang sama orang tua lagi, boleh nggak saya tanganin sebentar aja, paling 1 menit saja. Oh ya silahkan, karena dia sudah nyerah. Dia tanganin sebentar aja, dia kotak-katik, tek, coba nyalahkan. Dia nyalahkan, mobilnya nyala. Kenalan dong. Bapak dari mana? Bapak siapa namanya? Kenalkan, saya Henry Ford. Siapa Henry Ford? Dialah yang menciptakan mobil Ford. Karena kalau penciptanya yang turun tangan, maka segala sesuatu menjadi mudah. Begitu juga dalam setiap situasi kehidupan kita, dalam setiap problema dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam sekolah kita, dalam hubungan kita sama pasangan kita. Terasa begitu mencekam, terasa begitu membuat kita depresi. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena kita lupa bahwa yang sanggup membuka jalan, yang sanggup membuat jalan solusi atas setiap persoalan kita bukan diri kita, tetapi Tuhan. Kita sering sekali lupa datang kepada Tuhan karena kita cenderung mengandalkan usaha kita. Kita pikir kita Superman. Kita pikir kita ini bisa segala sesuatu. Kita pikir kita ini mampu menghadapi segala sesuatu. Makanya beberapa waktu yang lalu kita belajar, musuh terbesar kita siapa kok Gopin? Iya, diri sendiri. Kita sering berusaha dengan kekuatan kita untuk membetulkan hidup kita, membetulkan keluarga kita. Kita sering berusaha untuk membetulkan sahabat kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Karena di dalam hidup ini memang kita banyak pilihan. Tuhan tidak pernah menciptakan kita seperti robot. Tuhan memberi kita free will. Tuhan memberi kita pilihan-pilihan di dalam hidup kita. Lalu pada waktu kita melihat, saya masih kuat kok, saya masih gagah kok. Tuhan, biar Tuhan gak usah turun tangan ya. Tuhan duduk aja di tahta ya, aku aja. Gak usah repot-repot Tuhan. Waktu kita lihat dompet kita masih tebal, aman. Waktu kita melihat tabungan kita masih full, oke, gak perlu takut dengan apa yang Pak Jokowi bilang, zaman gelap, tahun kegelapan gitu ya. Karena kita melihat dompet kita, tabungan kita masih penuh. Sering sekali akhirnya kita menjadi setengah hati untuk datang kepada Tuhan. Saya masih punya orang tua kok, jadi saya gak perlu takut. Saya masih banyak uang kok, saya masih gagah. Bergantung pada banyak hal. Kita berharap sama yang fana, tapi mengatasnamakan Tuhan. Kita sering sekali berharap kepada sesuatu yang fana, tetapi kita merohanikan diri kita. Tuhan sebagai navigator dalam hidup kita. Nah, ini sering sekali tidak disadari oleh banyak orang. Waktu kita memilih sendiri, Tuhan, kayaknya aku suka deh sama dia Tuhan, tolong berkati ya Tuhan. Padahal kita gak pernah nanya, Tuhan kira-kira cowok ini, cewek ini Tuhan berasal dari Tuhan atau keinginan saya. Waktu kita, udahlah Tuhan, aku tertarik sama dia, pokoknya harus Tuhan berkati dong.
Harus Tuhan, kalau nggak Tuhan berkati, aku besok nggak ke gereja lagi, aku besok nggak melayani lagi. Kita paksa Tuhan. Jadi waktu kita hidup seperti ini, kita sedang menggunakan Tuhan itu sebagai alat kita. Dan di dalamnya kita tidak akan melihat apapun yang Tuhan sediakan buat kita. Kita seharusnya mengandalkan Tuhan. Tapi memang mengandalkan Tuhan itu tidak mudah. Tapi Bapak Ibu Saudara, jauh lebih sulit ketika kita tidak mengandalkan Tuhan. Emang masalah selesai? Bukan, masalah makin banyak. Masalah makin bertumpuk-tumpuk. Tapi waktu kita nggak ngikut Tuhan, justru ada masalah yang lebih besar dari itu. Kenapa? Waktu kita nggak mengikut Tuhan, kita justru menjadi setru Tuhan di dalam hidup kita. Tapi waktu kita mengandalkan Tuhan, kita justru akan menjadi mempunyai fungsi untuk menunjukkan jalan buat orang lain. Dialah pencipta kita, maka hanya Dia yang mampu membuka jalan. Hanya Dia yang mampu mengubah kita. Hanya Dia yang mampu mengubah situasi. Hanya Dia yang mampu mengubah kutuk menjadi berkat. Hanya Dia yang mampu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Dia adalah pencipta kita. Makanya waktu kita mengandalkan kekuatan kita, kita sering sekali mentok, frustasi, kita letih, kita lesu. Sama seperti bangsa Israel. Bahkan kalau Bapak Ibu baca, luar biasa ini bangsa Israel ini. Dibilang sama Musa, emang di Mesir enggak ada kuburan sehingga kau mau bawa kita ke sini? Udah diselamatkan loh dari perbudakan, masih ngomong seperti itu. Makanya gereja baptis itu sebenarnya bukan kongregasional seperti pengertian demokrasi ya. Kalau di voting waktu itu Bu, oke, bangsa Israel voting dong, yang memilih tetap tinggal di bangsa Mesir, angkat tangan. Kira-kira yang mana lebih banyak mengangkat tangan? Yang ikut ke tanah Kanaan, keluar dari tanah Mesir, dan yang tinggal di Mesir, coba angkat tangan. Ayo Bapak Ibu angkat tangan. Kira-kira yang mana lebih banyak angkat tangan? Yang memilih tinggal di Mesir. Di Mesir ada bawang putih, ada bawang merah, kita bisa makan daging. Di Mesir nggak ada. Makanya kita nggak boleh mengulang seperti bangsa Israel. Bukan artinya kita voting, bukan. Tapi kita mencari kehendak Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu mereka mentok. Tidak ada pilihan lain. Mereka frustasi. Tetapi ada satu solusi, ke atas. Ke atas itu tidak pernah mentok. Disitulah bangsa Israel melihat mujizat Tuhan lewat seorang Musa. Musa dipimpin Tuhan untuk mengangkat tangannya menghadap ke lautan. Dan pada waktu itu lautan terbelah menjadi dua. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menemukan jalan keluar yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita? Kita belajar dari Musa. Musa bersandar kepada Tuhan. Musa berharap kepada Tuhan. Kemarin malam kita belajar behold. Apa artinya behold? Memandang kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Selalu mencari wajah Tuhan. Kita datang beribadah untuk mencari wajah Tuhan. Kita datang beribadah untuk mencari maksud Tuhan apa. Kemarin aku terima berkat, maksud Tuhan apa. Kemarin aku terima masalah, maksud Tuhan apa. Caranya gimana Tuhan. Tujuan Tuhan apa. Kan kita hamba. Bukan seperti tadi ya. Orang yang menjadikan Tuhan itu seperti navigator gitu ya. Tuhan pokoknya aku mau cewek ini, cowok ini, Tuhan tolong berkati. Jadi Tuhan itu sebagai pembantu. Tapi di sini kalau kita menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan, kita memandang kepada Dia, mencari wajahnya, kita akan selalu tanya, maksud Tuhan apa? Dan bagaimana saya harus menjalaninya? Pada waktu kita bergumul seperti itu, Tuhan menunjukkan jalannya buat kita. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun ketakutan yang saudara sedang alami, ikutilah Dia.
ketika itu Tuhan akan membuat jalan baru lewat kehidupanmu. Amin. Apapun persoalan, apapun kesulitan, apapun ketakutan, ikutilah Tuhan. Pada waktu itu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar akan membuat jalan. Makanya Tuhan bilang, aku akan membuat jalan-jalan di padang gurun. Di padang gurun itu mustahil ada jalan, tetapi buat Tuhan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Ia adalah jalan keluar itu. He is way maker. Ia yang telah menanggung kehinaan kita. Ia yang telah melenyapkan ketakutan kita. Ia yang datang ke dunia untuk mengusir setiap sisi-sisi kegelapan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan datang ke dunia, dia memperkenalkan dirinya, akulah terang dunia. Semakin kita mengikut Tuhan, sisi-sisi kegelapan dalam kehidupan anakmu, kehidupan suamimu, kehidupan istrimu, semakin hari semakin sirna. Amin. Karena itu mari saudara, di akhir tahun ini kita tutup dengan satu komitmen. Tuhan, saya mau mengikut Tuhan sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. Saya mengikut Tuhan bukan dengan saya memanfaatkan Tuhan. Saya mengikut Tuhan bukan menjadikan Tuhan itu sebagai navigator dalam hidup saya, tapi saya mau menjadikan Tuhan itu sebagai yang utama. Bahkan Tuhanlah yang ada dalam seluruh kehidupan saya. Bukan Tuhan bagian dalam hidup kita. Tuhan itu bukan saja bagian yang utama. Kalau Tuhan itu menjadi bagian yang utama, berarti Tuhan itu salah satu dalam hidup kita. Bukan Tuhan yang bagian utama, tapi Tuhanlah penguasa seluruh hidupku. Karena hidup kita berbicara tentang Tuhan. Karena keluarga kita, pernikahan kita berbicara tentang Tuhan, menceritakan Tuhan, bukan tentang diri kita, tetapi tentang Tuhan. Waktu itu kita akan melihat situasi apapun yang kita hadapi, Tuhan bisa mengubahnya menjadi berkat. Kutuk apapun yang sedang ada di atas kita, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi berkat. Sebab apa? He is way maker. Dia adalah jalan keluar. Dia sanggup. Dia adalah pribadi yang tidak terbatas. Dia adalah pribadi yang lebih daripada apa yang bisa kita lakukan. Ada satu titik di mana uang kita nggak bisa membantu kita. Ada satu titik di mana jabatan kita tidak bisa menolong kita. Ada satu titik di mana ketampanan kita, kegantengan, kecantikan kita nggak bisa membantu kita. Ada satu titik di mana teman-teman yang selama ini kita baik sama dia nggak bisa bantu kita. Ada titik di mana pendeta sekalipun, jemaat yang begitu baik sekalipun nggak bisa bantu kita. Tapi kalau kita selalu menghidupi Tuhan dalam hidup kita, di sana kita akan selalu menemukan pertolongannya tepat pada waktunya. Amin. Di dalam Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Mereka membuat pakaian dari dedaunan, enggak tahan lama, enggak nyaman. Itu kenyamanan yang sementara. Tapi waktu Tuhan datang lalu membuat pakaian dari kulit binatang, itu sifatnya kekal. Itu sifatnya abadi. Itulah yang Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini. Bahwa akibat dosa yang membuat kita tidak merasa aman, takut, malu, tidak bisa diatasi dengan usaha kita, tidak bisa diatasi dengan semua yang bisa kita lakukan. Semua itu bisa diatasi ketika Tuhan sendiri yang turun tangan. Makanya di bulan ini kita memperingati kelahiran anak domba Allah. Pada waktu itu domba Allah dikorbankan supaya diambil kulitnya. Tapi hari ini kita memperingati anak domba Allah yang maha tinggi, darahnya tertumpah untuk kita bisa menerima rasa aman, rasa secure yang sesungguhnya. Yang mengerti katakan amin. Dia adalah waymaker buat setiap kita. Dia sudah buka jalan. Jika dia sudah buka jalanmu pada waktu yang sama, dia akan menunjukkan jalan itu untuk kita semua. Waktu orang Israel menyeberang dari tanah
dari Mesir, mereka menyeberang lautan merah, mereka mengalami jalan keluar yang Tuhan sudah kerjakan buat mereka. Tahukah Bapak Ibu apa yang jadi efek yang kedua? Waktu mereka mau masuk ke Yeriko, ada pengintai di sana, Yosua sama Kaleb. Masuk ke Yeriko, lalu ketemu dengan perempuan, siapa namanya? Siapa namanya? Ayo, anak sekolah minggu. Namanya siapa? Rahab. Rahab itu perempuan pelacur. Rahab inilah yang akhirnya menolong kedua pengintai ini lolos dari tentara-tentara yang mengejar mereka. Apa yang membuat Rahab ini menolong kedua pengintai ini? Kalau Bapak Ibu baca, dikatakan di sana perempuan ini mendengar apa yang telah dilakukan Tuhan Allah Israel ketika mereka berjalan di tengah-tengah lautan. Ketika lautan itu terbelah, itu yang membuat Rahab percaya kepada Allah Israel, sehingga Rahab dipakai Tuhan untuk menolong kedua pengintai ini, sehingga kedua pengintai ini lolos. Dan pada waktu orang Israel menyerang kota ini, mengelilingi kota ini runtuh, dan Rahab selamat dengan keluarganya. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, Rahab menjadi nenek moyang Tuhan Yesus Kristus karena imannya. Dengan kata lain, waktu kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, maksud Tuhan, cara Tuhan yang kita hidupi dalam hidup kita, kita akan melihat jalan keluar itu nyata di hidup kita. Dan waktu kita mengalami jalan keluar itu dalam hidup kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang sekitar kita juga akan melihat kebenaran itu lewat hidup kita. Sama seperti Rahab. Rahab akhirnya percaya kepada Allah Israel karena pendengaran berita, karena pengalaman orang Israel yang menyeberang lewat Laut Merah, Laut Tebrau. Itulah yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita ketika kita menjadi orang yang mengizinkan jalan keluar yang Tuhan sediakan nyata di hidup kita. Waktu kita mengizinkan Tuhan yang ambil alih dalam hidup kita, waktu kita mengizinkan Tuhan yang memimpin kita, maksudnya, tujuannya yang menjadi kehidupan kita, waktu itu kita akan menjadi mujizat buat banyak orang. Waktu itu kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Waktu itu kita akan menjadi jawaban doa buat banyak orang. Hal-hal besar Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang Kristen yang tidak sibuk mengejar sesuatu untuk diri kita, tetapi kita sibuk mengejar apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan berkenan lewat hidup saya. Karena waktu itulah kita menjadi orang Kristen yang menyatakan mujizat, yang menjadi jawaban doa buat banyak orang, yang justru tidak suka dilayani tetapi sukanya melayani, yang justru tidak mencari kenyamanan kesana kemari tetapi memberikan kenyamanan itu buat orang lain. Wow, inilah yang Tuhan mau kerjakan lewat saudara dan saya. Tuhan mau menunjukkan karyanya yang besar itu, sehingga orang-orang sekeliling kita pun melihat, oh ternyata apa yang kuusahakan selama ini, apa yang kukejar selama ini tidak memberi jawaban, bukan solusi. Solusinya adalah ketika kita hidup di dalam Injil. Makanya kenapa sih kita rindu untuk terus gereja kita bertumbuh lewat komunitas? Karena lewat komunitas saya akan mendengar, kita akan mendengar secara spesifik bagaimana Tuhan bekerja membuka jalan atas hidup Mama Ira, hidup Mama Ina. Waktu itu orang akan mendengar. Kita senang memperdengarkan bagaimana Tuhan membuka jalan dalam hidup kita. Sehingga pada waktu itu banyak orang mendengar lalu percaya kepada Tuhan. Sama seperti Rahab, mendengar, lewat pendengaran akan perbuatan Tuhan, ia beriman, ia percaya kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapak Ibu Saudara, ada kesempatan yang indah buat kita untuk merespon kebenaran Tuhan hari ini.
Apapun yang Tuhan sudah sampaikan hari ini, mari buka hati saudara, buka pikiran saudara. Mari kita lembutkan hati kita. Apakah selama ini kita menjadikan Tuhan sebagai navigator dalam hidup kita? Apakah selama ini kita hidup menjadikan Tuhan sebagai pembantu kita? Apakah selama ini kita memiliki rasa aman karena kita masih kuat, karena kita masih bisa bekerja, karena kita masih sehat, karena harta kita masih banyak, karena kita masih punya kemampuan-kemampuan? Mari kita biarkan Roh Kudus-Nya mengoreksi setiap hati kita. Dan mari buka hati saudara. Biarkan firman-Nya mengambil tempat yang terbaik dalam hati sanubari kita. Biar firman-Nya termaterai dengan baik. Bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi jawaban. Dia adalah jalan keluar. Dia adalah solusi itu sendiri. Sama seperti Musa mengarahkan hidupnya kepada pimpinan Tuhan, mengarahkan hidupnya pada Injil. Itu yang akan membuat kita melihat terobosan-terobosan atas setiap persoalan yang kita hadapi hari ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang selama ini terus berkecamuk dalam persoalan yang sama. Tidak kunjung selesai, sudah setahun, 2 tahun, tapi masalahnya belum selesai. Hari ini, ketahuilah satu hal, bahwa Dia adalah Allah yang sanggup memberi jalan keluar dalam hidupmu. Dia mau membuat jalan-jalan baru lewat kehidupanmu, ya, sehingga banyak orang akan melihat jalan itu, dan mereka pun dibebaskan lewat kehidupanmu. Haleluya, Yesus. Engkau berbicara buat setiap kami ya Tuhan. Engkau berbicara setiap kami. Jangan biarkan firman-Mu terlewatkan seperti berlalu. Biar Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, yang memberi kami pengertian-pengertian, memberi umat-Mu pengertian-pengertian, sehingga kebenaran-Mu Tuhan menjadi bagian kekal di dalam kehidupan kami. Sebab hanya Engkau yang sanggup membuka jalan dalam hidup kami. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita katakan sekali lagi, Dia buka jalan. Dia buka, amin, haleluya. Saat tiada, amin. Tuhan membuka jalan atas setiap persoalan yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku, haleluya. Peluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntun. Sungai digurun, sungai digurun ku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya
akan terus mengalir. Mari Bapak Ibu Saudara, ambil kesempatan yang indah. Jangan biarkan kita pulang dari ruangan ini